Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Nugroho, asal sekolah SMK Anihaya, Kerawang. Adalah mahasiswa PPG dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Sabtu 14 Oktober 2023, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan dengan materi adalah algoritma dan pemrograman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah mantap. Terima kasih atas waktunya ya di pelajaran hari ini Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Barangkali dari kalian ada yang memimpin si Nesa, pimpin berdoa. Ya, cuma baca Al-Fatihah aja dalam hati. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita semua membaca Al-Fatihah dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Nesa telah memimpin berdoanya. Bawa absen dulu, yang nggak masuk siapa? Sebutin, ada nggak yang nggak masuk? Sakila ada? Sakila? Nggak ada? Sabrina nggak ada ya? Berapa orang? Sabrina, Sakila, Sulis. Oke. Hari ini Bapak mau ngasih materi tentang algoritma dan pemrograman. Mungkin ini ilmu baru ya. Sebelum-sebelum mungkin kalian belum tahu. Ya, nanti kita akan coba diskusi. Bapak bahasanya diskusi ya, karena khawatir dari kalian ada yang lebih tahu dari Bapak gitu. Sekarang kan ilmu itu sudah sebenarnya luas ya. Media sosial, website, atau di YouTube. Malah mungkin Bapak yang malah kurang tahu, makanya kita diskusi aja. Oke? Nah, sebenarnya Bapak sudah pernah sampaikan sebelumnya, materi sebelumnya kan mungkin tentang kaitannya tentang komputer ya. Nah, hari ini kita akan bedah tentang algoritma. Ini pertemuan pertama di pembukaan ini Bapak akan sampaikan dulu ya. Kita nanti selama kurang lebih 2 jam pelajaran berarti. 1 jamnya kan 45 menit, berarti 90 menit ke depan kita akan membedah tentang algoritma. Nah, yang pertama nih, sebelum kita mulai, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Terlihat nggak di infobus? Belum ya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menggambarkan algoritma pemrograman dalam membuat program dengan benar. Yang kedua, setelah membaca materi yang diberikan guru, peserta didik mampu mengimplementasikan flowchart dan persekutu dengan benar. Yang ketiga, setelah mengerjakan studi kasus, peserta didik mampu menganalisa penggunaan flowchart dan persekutu dengan benar. Sebelum ke device atau ke laptop atau ke komputer, Bapak akan sampaikan terkait teknik penilaian. Penilaian hari ini adalah Bapak ambil 3 aspek ya. Jadi ada 3 aspek penilaiannya. Aspek pertama adalah pengetahuan. Nanti di akhir Bapak akan ada tes uraian ya. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Nah, nanti dari salah satu kalian atau kelompok lah, nanti kita bikin kelompok, nanti harus ada yang presentasi. Semampunya aja. Jadi materi pembelajaran Bapak sampaikan hari ini. Kemudian yang ketiga, aspek penilaian yang ketiga adalah kita nanti ada profil Pancasila. Nah, ini Bapak observasi aja sih penilaiannya. Jadi sekarang kan kurikulum merdeka itu ada P5.
P5 itu kaitannya tentang profil pelajar Pancasila ya. Nah, terus ini ada salah satu pertanyaan dari Bapak nih sebelum kita mulai pembelajaran. Silahkan dijawab dari kalian. Siapa yang barangkali ada yang udah tahu tentang algoritma pemrograman? Nih, kan dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian kan tahu banyak aktivitas, bener nggak? Bener nggak? Aktivitas-aktivitas kalian kan santri, kegiatan sehari-hari pasti penuh dengan aktivitas. Nah, aktivitas ini mungkin kalian lakukan secara rutinitas, tapi kalian kan kadang nggak tahu itu ada kaitannya nggak sih Pak tentang dengan algoritma gitu. Ternyata itu ada kaitannya tentang algoritma. Nah, pertanyaan Bapak, dalam kehidupan sehari-hari, nanti silahkan jawab salah satu ya. Coba aktivitas apa aja yang kalian rutin lakukan? Mengaji. Si siapa tadi namanya? Shirley. Terus apa lagi? Sholat berjamaah. Makan, ngantri makan. Terus apa lagi? Apa? Piket. Piket itu berarti oh, kamu dijadwal piket tiap hari ya? Di Kobong ya atau di asrama ya? Oke, terus apa lagi? Belajar bersama. Nah, terakhir ada lagi, siapa lagi? Pernah bikin teh, bikin kopi, memasak, terus apa lagi? Mencuci, terus berangkat sekolah. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang kalau di bahasa pemrograman itu nanti bisa dikaitannya ke algoritma. Yang bawa laptop siapa? 3 orang? Nesa dan Oh, Hirnik sama siapa? Safa sama Hinika. Oke, good. Sudah dapat komputer ya? Oke. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya. Gini. Nanti kan selama berarti 90 menit ya. Karena Bapak sampai jam berapa? Jam 10 doang paling, sampai jam 10. Nanti akan Bapak sampaikan tentang algoritma gitu ya. Nah, tadi udah Bapak sampaikan tentang pertanyaan pemantik yang Bapak sampaikan tadi kaitannya tentang kehidupan sehari-hari kalian, tentang yang kaitannya dengan algoritma. Oke. Nih, ini ada contoh algoritma. Coba lihat di Infocus. Teman-teman bisa lihat Infocus bentar ya. Ada 2 kegiatan contoh dari Bapak nih. Kalau tadi kan Bapak tanya ke kalian, ya. Kalian tadi sebutkan tentang kegiatan santri keseharian adalah sholat, memasak, mandi. Nah, di sini ada contoh kegiatannya tentang naik kereta ya. Coba bisa, bentar Bapak keliling ya. Bisa dibaca. Naik kereta itu kegiatannya apa aja sih tuh? Yang pertama membeli tiket atau apa dulu tuh? Ke stasiun. Kemudian terus apa? Membeli tiket kartu. Terus Gesek kartu untuk gesek kartu. Ini kayaknya kayak stasiunnya kemana nih? Jakarta sampai Bogor. Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. Berarti pakainya KRL ya? Iya. Pakainya KRL tuh. Terus apa lagi tuh? Menunggu keberangkatan kereta. Habis gesek kartu ya? Menunggu. Terus
Jika kursi penuh, maka berdiri sampai tujuan Bogor. Yang kedua itu naik taksi. Taksi memesan apa? Taksi lewat Android. Nah, berarti ini menggunakan aplikasi ya. Sekarang taksinya taksi online, pakai Grab mungkin, pakai Grab. Terus apa lagi? Menunggu taksi. Terus apa lagi? Naik taksi. Naik taksi. Lewat jalur biasa atau lewat jalan tol. Terus sampai tujuan. Bayar taksi sesuai argo. Oke. Nah, sekarang gini. Kan kamu sudah menggunakan komputer. Coba kamu tentukan satu aktivitas. Ya, satu aktivitas. Nanti kita akan apa ya? Bedah gitu. Nah, dari masing-masing nanti kalian boleh diketik nanti, diketik di Microsoft Word, boleh sih. Di Microsoft Word, terus sebutin itunya, apa namanya, aktivitasnya. Nah, nanti Bapak akan cek satu-satu. Nah, sekarang kamu tentukan aktivitasnya dulu. Aktivitasnya. Yang ada kaitannya tentang algoritma ya. Berarti apa? Tadi kan Bapak ngasih contoh aja. Ini yang di presentasi Bapak itu adalah naik kereta dan naik taksi. Nah, kamu aktivitas apa nih? Tadi kan udah disebutkan di awal pembelajaran tadi, banyak banget. Nah, itu kan baru judulnya. Sekarang tentukan judulnya dulu, judul aktivitasnya. Nah, nanti Bapak minta sebutkan dari salah satu kalian. Oke ya. Oke, ayo. Ya? Bebas. Aktivitas aja ya. Berarti kan aktivitas kalian kan banyak. Tapi tentukan salah satu aja. Boleh di pondok, ini hanya contoh. Kamu boleh di pondok, boleh di mungkin di rumah. Ini hanya contoh aja ya, nanti kan kita bedah aktivitas itu. Judulnya dulu aja, jangan deskripsinya nanti Bapak jelaskan deskripsinya. Judulnya dulu, Bapak kasih waktu, bentar. Sudah ketemu? Satu aja? Belum? Kan tadi waktu di awal kan ada yang memasak, membuat, mencuci. Nah, sebutin aja. Boleh yang tadi disebutin, boleh dipakai juga kok. Nah, kalau udah, Nafisa apa Nafisa? Belajar bersama. Elsa? Berangkat sekolah, oke. Alia apa Alia? Oh, Siti mengaji. Sekarang kalau sudah menentukan aktivitas, kalian deskripsikan langkah-langkahnya ke bawah. Minimal tadi kalau naik kereta itu ada berapa langkah tuh tadi yang ada 6. Nggak harus sama sih ya, bebas. Kalau kamu memang 3 langkah udah selesai, cukup 3 langkah. Nah, Bapak kasih waktu. Yang pakai laptop tadi siapa? Nisa. Nisa aktivitasnya apa Nisa? Memesan makanan instan. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit ya, buat mendeskripsikan langkah-langkah aktivitasnya. Nah, kalau udah nanti di-keep, disimpan.
Tadi Bapak suruh ketiknya kan di Microsoft Word ya. Siti Rohmah apa Siti Rohmah? Memasak nasi. 3 menit lagi. Sudah 2 menit ya. Nanti Bapak keliling lagi buat mengecek. Oke Bapak, coba si Epi. Tadi senam pagi ya kamu ya? Coba sebutin senam pagi itu langkah-langkahnya apa aja tuh? Pertama apa? Yang pertama menyiapkan instrumen senamnya. Yang kedua pemanasan. Pemanasan. Terus? Yang ketiga dari senam. Terus? Yang keempat yang terakhir itu pendinginan. Oke, pendinginan. Oke, senam pagi ya, itu aktivitas senam pagi. Oke, udah? Nah, satu lagi deh, Bapak mau nanya satu lagi ke siapa ya? Safa. Safa aktivitasnya apa Safa? Mengaji, mengaji. Itunya apa? Deskripsi langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan mengaji, terus kitab-kitab. Habis nyiapin kitab-kitab, terus alat tulis. Kemudian, oke, menyiapkan baju yang akan digunakan pakai. Ada aktivitas inti ngaji nggak di situ? Kumpulnya di aula atau di mana? Berarti tambahin. Berangkat ke? Oke, karena kamu di laptop ya, disimpan nanti ya. Tadi kamu pasang note di itu. Oke, sekarang kita kembali ke Infokus coba. Biar kamu tahu. Nah, di sini di slide Bapak tuh di PowerPoint ya, di Infokus algoritma adalah apa? Suatu apa? Kalau kamu kaitkan dengan aktivitas tadi loh. Coba kalau kamu simpulkan. Langkah-langkah, ya Nesa. Tadi Nesa bilang langkah-langkah. Jadi istilah algoritma tadi gunakan dalam ilmu komputer atau ilmu informatika ya. Yaitu untuk mendeskripsikan metode pemecahan masalah yang terbatas, deterministik, dan efektif sesuai tujuan implementasi suatu program komputer. Nah, nanti kita kaitkan dengan apa namanya? Komputer ya. Ya, kalau tadi kan hanya kehidupan sehari-hari. Nah,
Sebenarnya tujuan algoritma itu kan untuk pemecahan masalah sih sebenarnya. Nah, ini sebelum Bapak lanjut, terus mungkin ada yang ditanyain dulu, karena nanti bentar lagi Bapak akan sampaikan tentang pengertian pemrograman nih. Barangkali ada yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya? Ya, Nisa mau nanya apa, Nisa? Kegunaan algoritma itu untuk apa sih gitu? Oke. Ada lagi nggak? Atau satu dulu aja? Satu dulu Bapak jawab dulu ya. Kegunaan algoritma. Ini Bapak jawab kaitannya dengan komputer ya. Kaitannya dengan ilmu komputer ya. Biar nanti kita menjurus, karena ini kaitannya nanti kan ke ilmu komputer ya, atau informatika ya. Jadi algoritma itu nanti digunakan kan untuk menyelesaikan masalah. Misal, Bapak kasih contoh nih ya. Kalau kamu belajar matematika kan pernah menghitung luas ya? Pernah menghitung luas nggak? Pernah menghitung luas. Kalau kamu menghitung luas, biasanya pakai apa namanya? Buku. Misalnya luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, di situ kan kamu paling kalau menggunakan buku kan dikalikan pakai coret-coret gitu. Kalau bahasa komputer enggak, nanti kita algoritmakan. Luas itu kita kasih variabel. Misalnya panjangnya kan P, kemudian L. Jadi nanti kita skripkan, kasih variabel, terus kita kasih nilai. Habis kasih nilai, nanti kita tinggal input doang. Panjang berapa misalnya? 10, lebarnya berapa? 30, berarti luasnya 300, benar nggak? Nanti di ilmu komputer kita masukkan angka 10, panjangnya, lebarnya 30, langsung keluar sendiri. Sehingga lebih mudah, lebih instan. Jadi nanti kalau dirubah-rubah, panjang lebarnya dirubah apapun, kalau kamu sudah menggunakan bahasa algoritma, nanti di pemrogramannya sudah ada, nanti kamu tinggal gampang di situ. Nggak perlu berpikir lagi, tinggal masukin. Ada lagi nggak yang mau bertanyain? Siapa? Siti Nur Hasanah. Apa nanya? Aplikasi algoritma itu apa aja? Oke. Sebenarnya sih aplikasi algoritma ini nanti kan Bapak akan sampaikan di pertemuan kedua. Cuman yang nggak ada salahnya kalau Bapak ngasih contoh satu aja ya. Sudah banyak aplikasinya. Ini kalau yang Bapak biasa gunakan ya, bahasa C++ bisa tuh, aplikasi C++ nanti kita install lah. Nanti di pertemuan kedua lah insya Allah ya. Nah, salah C++, kemudian Pascal bisa, kayaknya Pascal juga. Nah, syukur-syukur nih, kan kamu connect internet. Coba kamu browsing, barangkali ada yang mau nambahin. Ketik aja di Google. Aplikasi algoritma itu apa saja gitu. Nah, C++ ya salah satunya ya. Oke. Ada lagi nggak? Sama Elsa ya, Elsa. Contoh real algoritma. Oke. Tadi kan Bapak kasih contoh menghitung luas ya. Pertanyaannya nyambung dengan si Nesa tadi. Si Nesa tadi kan menghitung luas dengan menggunakan variabel panjang lebar. Nah, contoh realnya. Kamu suka Facebook? Media sosial apa aja tuh? Instagram, kemudian apa lagi? Banyak, Twitter. Semua itu pakai algoritma juga. Kalau Shopee, kan Shopee kan misal kita posting hari ini tanggal berapa, gambar produknya kita masukkan, kemudian kasih harga. Habis harga nanti ada yang pesen. Ada yang pesen, harga berapa? Jumlahnya berapa nih pesennya? Misal harganya 10.000, pesennya 2. Berarti harganya jadi 20.000. Kemudian ada ongkir. Ya. Misalnya dikirim dari mana ke mana, ongkir goceng tambah gitu. Nah, itu contoh real algoritma itu. Coba kalau kita nggak pakai algoritma mau pembelian, sepertinya agak rumit. Kalau pesannya cuma satu orang nggak masalah. Kan kalau di Shopee yang pesan nanti bisa ribuan gitu kan bisa ngitung sendiri. Penghasilan kamu bisa dihitung langsung di situ. Oke?
Nah, kita lanjut ya. Sekarang tentang pemrograman. Pemrograman. Istilah pemrograman. Di sini di slide di Infocus ya. Pemrograman adalah apa? Orang yang secara profesional. Itu programmer ya. Kalau programmer kan orangnya. Kalau pemrograman berarti apa? Kan ya. Nah, bahasa formal yang terdiri apa? Instruksi ya. Instruksi untuk komputer yang menghasilkan output atau keluaran. Nah, jadi pemrograman ini nanti jadi ada dua, ada bahasa pemrograman, ada programmer. Kalau orangnya berarti apa? Programmer. Kalau bahasanya berarti nanti kita kaitannya tentang sintak, script dan lainnya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, biasanya kalau algoritma itu pasti ada kaitannya tentang flowchart. Nah, tentang apa? Flowchart. Flowchart ya. Coba kelihatan nggak di papan tulis di Infocusnya? Enggak ya? Bawa bacakan ya. Flowchart itu adalah bagan atau alur. Ya enggak? Bagan atau alur. Udah ketemu Nesa? Baca. Boleh dibaca. Lokal adalah sebuah simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Diagram alir, bagian alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma. Yang mewakili algoritma. Oke. Satu lagi lah, boleh siapa yang membacain? Elsa ketemu, udah ketemu nggak Elsa? Kamu bacalah satu paragraf apa yang ada kaitannya dengan flowchart di situ. Bebas. Yang penting kaitannya tentang flowchart aja. Di sini nanti Bapak akan kasih tentang lembar kerja ya. Ada nanti lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Bapak udah print kan? Silahkan nanti sifatnya kan boleh individu, kemungkinan individu aja sih. Individu ya, sifatnya individu. Nanti di situ Bapak akan jelaskan dulu cara pengerjaannya terkait LKPD ini. Nanti Bapak kasih waktu kurang lebih ya 20 menitan lah. Atau mau kelompok aja, pengen kelompok apa individu Bapak tawarkan deh. Kelompok, oke. Khawatir nanti kalau individu kan waktunya nggak keburu buat presentasi, ya nggak? Oke, kalau mau kelompok, kelompoknya paling mudah ini kalau bawa bentuk nih sesuai tempat duduk aja ya. Oke, sekarang kalian lihat di slide ya. Bapak cek dulu LKPD ya. Bentar, Bapak bukakan dulu filenya. Bapak bukakan dulu filenya. Bapak jelaskan dulu ya cara pengerjaannya. Berarti kalau kelompok ini ada berapa orang? Ada 15, berarti kalau 3 berarti 5. Satu kelompok berarti 3 ya. Bukan satu kelompok 5, berarti cuma 3 kelompok.
Satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Di LKPD ini tertera nih cara pengerjaannya termasuk langkah-langkah kerjanya ya. Nanti kalian bisa diskusi ke temannya, teman satu kelompok. Bentar, Pak cek dulu. Ketua kelasnya siapa ya? Si Epi. Boleh dibagikan aja deh, biar kalian nanti bisa langsung. Si Epi, bentar. Berarti yang di belakang, kalau bisa sebelah sini nih, duduk sebelah sini ya. Bawa laptopnya, itu yang bawa laptop siapa? Nopi sebelum duduk sebelah sini, Nopi. Nanti bagikan, ini ada 5 ya. Ada 5, nanti bagikan ke temennya. Berarti ya ini, kelompok 1, sobat Pak duduk, kelompok 2. Nah, kamu atur ya. Si Nopi yang belakang duduk sini aja. Di lesen sini. Satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Kalau yang pakai laptop ya. Oke, sudah dipegang. Masing-masing kelompok sudah dipegang belum? Sudah dipegang. Oke, bentar. Oh, berarti dari kelompok harus ada ketua ya. Nanti ketua silahkan kalian atur sendiri. Karena Bapak nggak terlalu ini ya, terlalu menentukan. Biar kamu bisa menentukan sendiri ketuanya siapa. Nah, nanti yang buat presentasi. Nah, sekarang kan udah jam 9:05. Target Bapak nanti kamu jam 9:20 itu minimal salah satu atau salah 2 lah ya. Ada yang mempresentasikan. Oke, judulnya adalah lembar kerja peserta didik algoritma. Kodenya LKPD AP 001 ya. Ini di kertas. LKPD-nya ada di kertas. Sudah bawa print. Nah, kodenya LKPD AP 001. AP itu maksudnya algoritma pemrograman. Pertemuan hari ini pertemuan ke-1001. Terus di situ ada anggota kelompok di lembarnya. Bentar, di lembarnya ada anggota kelompok ya. Ya, ada anggota kelompok. Kemudian berarti kamu tulis tuh di kertasnya ya, ada anggota kelompok. Terus kelas. Kemudian nih, di situ ada capaian pembelajaran pada akhir fase. Nanti peserta didik harus bisa memberikan contoh-contoh aktivitas keseharian untuk mensimulasikan alur dan proses algoritma. Nah, alat dan bahannya menggunakan ATK ya. Alat tulis kantor, berarti pakai pulpen. Nah, nanti kan ditulis di lembar ini. Kemudian, terus yang kedua bisa laptop, bisa PC. Tujuan ada laptop PC ini untuk mencari referensi. Nah, nanti juga bisa kalau buat presentasi menggunakan PowerPoint sepertinya tidak cukup waktunya. Nanti presentasi cukup kamu sampaikan di LKPD-nya. Kemudian langkah kegiatannya. Langkah kegiatannya adalah mulailah dengan membaca basmalah. Tadi udah di waktu pagi ya. Kita udah baca Al-Fatihah tadi. Kemudian tuliskan identitas diri dan kelompok. Bacalah LKPD ini dengan cermat. Itu ada di halaman 2. Sekarang ke halaman 2. Di halaman 2 oke, halaman 2 ya. Halaman 2. Nah, langkah kerjanya. Langkah kerja ya. Di situ sudah Bapak bikin tabel.
Kamu tinggal ngisi aja sih, sudah Bapak bikin tabel. Hah? Aktivitas bebas. Nah, di langkah kerja ini temukan apa? 3 aktivitas di kehidupan keseharian yang ada kaitannya dengan algoritma dan pemrograman. Silahkan isikan pada tabel di bawah ini. Hasilnya dipresentasikan secara kelompok. Nah, secara kelompok ya. Kemudian itu kan 3 ya, berarti pas, berarti kelompoknya kan isi 3, berarti 1 orang bisa bikin 1 aktivitas. Nah, waktu pengerjaannya dari sekarang nih, sekarang jam 9:10. Nah, silahkan bisa dimulai. Kalau yang tidak kurang jelas, boleh tanyakan Bapak nanti. Atau bisa kamu cari referensi di internet. Waktunya 15 menit ya. Tentang algoritma kita sudah diskusi, sudah memberikan contoh, bahkan sudah mengerjakan LKPD. Di sesi ini Bapak akan menyampaikan tentang post test ya. Nah, nomor soal 1-5 soal tuh yang pertama. Ini soal ada 5. Yang pertama, silakan kalian tulis. Bapak kasih waktu, ini pengerjaannya nanti sampai jam 10:05 ya. Sampai 10:05. Atau kurang 10 menit lah ya. Nah, silahkan kalian boleh tulis soalnya ada di Infokus. Epi selesai, udah selesai? Sudah, Pak. Udah? Udah. Oke. Oke, kalau udah selesai, dia ditaruh dulu. Nanti Bapak yang keliling ngambil hasil kerjaan kalian. Nah, nanti dari hasil itu, nanti akan Bapak akan cek nilainya ya. Akan Bapak cek. Nanti kalau nilainya di bawah rata-rata, berarti kalian nanti harus remedial. Harus remedial. Nah, nanti akan Bapak sampaikan lagi soal-soal remedialnya. Nah, nanti, tapi Bapak cek dulu. Kemungkinan bisa pertemuan selanjutnya. Kemudian, bagi yang nilainya sudah di atas rata-rata, misal nanti ada yang sudah nilainya bagus ya, di atas rata-rata,
akan Bapak rencanakan untuk ada pengayaan materi. Nah, tujuan pengayaan materi ini biar kamu yang bisa, nanti yang sudah menguasai ini dapat tambahan ilmu baru lagi. Kalian tidak usah khawatir. Apakah Pak remedial nanti apakah nilai saya akan dapat KKM atau tidak gitu. Insya Allah kalau kamu ikutin proses pembelajaran di Bapak, karena nilai Bapak kan nanti ada nilai sikap, nilai kehadiran, dan lain-lain. Nanti akan disatukan di situ. Oke, di akhir pembelajaran ini, setelah Bapak sampaikan tentang pembelajaran hari ini, kita coba simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan ya. Coba Bapak tanya, hari ini ilmu apa yang kalian dapatkan? Algoritma dan pemrograman. Kira-kira yang sebelumnya kalian tidak tahu apa itu algoritma, sekarang kamu sudah mulai tahu ya. Ternyata di kehidupan sehari-hari kita itu ada kaitannya tentang algoritma. Algoritma itu tujuannya untuk mempermudah ya. Jadi kalau di bahasa komputer, kan ini nanti Bapak kaitkan dengan ilmu komputer ya. Kerjaan-kerjaan yang kiranya sulit dikerjakan secara manual, nanti bisa dikerjakan di komputer. Nanti akan lebih mudah. Nah, Pak, kenapa bisa mempermudah? Ya, karena nanti sistem yang akan bekerja ya, dari komputer yang akan bekerja. Terus, apa lagi yang kalian dapatkan? Nah, salah satunya apa? Tadi bisa berdiskusi, bisa presentasi, bisa bertukar pikiran. Bisa bertukar pikiran. Oke, nanti pertemuan selanjutnya berarti kita algoritma pertemuan kedua. Bapak rencanakan sih antara 3 pertemuan sih, insya Allah 3 pertemuan selesai sih algoritma. Atau 4 pertemuan lah, untuk memperdalam lagi nanti bisa 4 pertemuan. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran, biasa tadi seperti awal tadi dipimpin doa, sekarang juga sama ya. Dipimpin doa, siapa yang mau pimpin doa? Tadi Nesa udah, ya, wakilnya deh, wakil atau sekretaris bendahara. Ini, oke, ini sebelum pembelajaran kita tutup, biasa tutup aja dengan doa kafatul majlis aja. Ya, silakan ini. Sampaikan ya. Kita tutup doa kafatul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.